wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsiran kepada Bapak Ridwan Gunawan. Semoga ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Bapak Ridwan membawa keberkahan bagi kita semua, baik yang membacanya maupun yang mendengarkannya. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan dan penjelasan program sekolah yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Fitrah Insani Bale Endah. Kepada Bapak Sofian Arisandi disilahkan. Cek. Suaranya sudah terdengar, Bu? Cek. Sudah terdengar, Bu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang kami hormati para ustadz dan ustadzah yang hadir melalui Zoom, juga ada yang di sekolah hari ini bersama kita. Yang kami hormati juga ada perwakilan dari orang tua Asma, Nadia. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di sekolah untuk nanti mewakili orang tua untuk serah terima akad amanah. Dan yang kami hormati juga para ibu dan bapak semuanya yang sudah berkenan hadir hari ini, para wali murid kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Dan tak lupa kami hormati juga, saya lihat di sini ada hadir Ibu Bupati Bandung, ya, orang dari Wajihati. Terima kasih Ibu sudah mempercayakan putrinya untuk menyekolahkan di sekolah kami. Sekali lagi, jazakallahu khair. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini Allah senantiasa karuniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan, juga keberkahan di sisa-sisa usia kita yang saat ini sedang kita jalani. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan umur yang berkah dan juga amalan yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa terus bisa mengikuti akan sunnah-sunnah beliau dan melanjutkan perjuangan beliau, yaitu menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam. Baik ibu bapak yang Allah muliakan dan ustadz dan ustadzah yang kami banggakan, sekali lagi kami ingin mengucapkan jazakallahu khair atas kesediaannya hari ini, pagi hari ini, untuk berkenan hadir bersama-sama rapat sekaligus silaturahmi pertama, ya, antara sekolah dan juga wali murid kelas 10. Mudah-mudahan silaturahmi yang pertama ini, meskipun kita masih dalam suasana online, tapi senantiasa silaturahmi ini memberikan kebaikan untuk kita semua. Terutama niat orang tua menyekolahkan putra-putrinya di sekolah kami tentunya dengan berbagai macam niat, ya. Namun pada hari ini insya Allah saya selaku Kepala Sekolah SMA IT Fitrah Insani Bale Endah terlebih dahulu perkenalkan, barangkali ada yang belum tahu, ya. Nama saya Sofian Arisandi. Alhamdulillah saat ini diamanahi di SMA Fitrah Insani, yang sebelumnya saya juga bergabung di SMA di Fitrah Insani ini sejak 2009, mengawali karir saya di SD IT Fitrah Insani 2 Bale Endah, kemudian tahun 2011 diamanahi di SMA untuk menjadi kepala sekolah sampai 2017. Dan alhamdulillah saat ini 2018 diamanahi
sebagai kepala sekolah untuk di SMA IT Fitrah Insani. Mudah-mudahan mohon doanya juga kepada ibu bapak semuanya agar senantiasa sekolah yang kita cintai ini bisa menjadi panutan ya buat kita semua, pendidikannya terutama harapan orang tua ini bisa kita jalankan bersama. Oke, Ibu Bapak yang Allah muliakan, insya Allah untuk yang pertama kita dari sekolah, kami ingin menyamakan terlebih dahulu suhunya ya. Jadi agenda utama hari ini adalah kami ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan visi misi sekolah. Visi misi sekolah yang mana bagi kami ini adalah ruhnya untuk untuk dipahami oleh semua orang tua, apalagi oleh guru-guru, agar yang namanya pembelajaran di sekolah ini kita bisa berjalan sesuai dengan harapan. Bisa dilihat di layar yang ibu bapak semua, kita memiliki keinginan ya, atau visi yang kita tuangkan seperti Pak Zen bisa di slide berikutnya dulu. Di surat An-Nisa ya. Jadi ibu bapak yang Allah muliakan, kita mengambil visi misi ini semua yayasan semua sekolah Fitrah Insani kita mengambil ayat dari surat An-Nisa yaitu ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Ini yang pertama yang kita ambil dasar mengapa sekolah Fitrah Insani didirikan. Yang pertama adalah dan hendaklah kita takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang kita atau anak-anak kita dalam keadaan lemah. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tentu aset terbesar kita dalam hidup adalah keturunan kita, yaitu putra-putri kita saat ini. Kenapa aset terbesar? Karena sebesar apapun harta yang kita miliki, tentu itu akan digunakan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Itu kalau kita keluarkan untuk kebaikan tentu akan menjadi sebuah amal. Begitu juga putra-putri kita. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, yang salah satunya jadi ketika kita meninggal, kita akan meninggalkan 3 perkara. Salah satunya waladun sholih yad'ullah. Nah, kita berharap nih di sekolah kita memiliki putra-putri yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan putra-putri, mendoakan kita semua ketika kita nanti sudah tidak ada. Nah, ini tentu waladun sholih ini adalah perlu pendidikan, perlu pengajaran, perlu juga bimbingan dari kita semua sebagai orang tua. Nah, kami di sekolah khususnya dari visi misi sekolah terinikan menjadi 4. Ya, boleh Pak Zen, slide berikutnya. Yang pertama adalah kita harapannya putra-putri kita memiliki akidah dulu, akidah yang benar. Akidah yang benar ya. Karena bagaimanapun ketika pondasi ini sudah dimiliki oleh putra-putri kita, dimanapun mereka berada, insya Allah ketika akidahnya sudah benar, sudah kuat, mereka akan senantiasa menjaga nilai keimanan itu. Nilai ketakwaannya kepada Allah dan senantiasa takut akan berbuat maksiat, takut akan berbuat kesalahan, dan selalu ingat untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini poin yang pertama yang kita harapkan ketika putra-putri kita disekolahkan di sekolah Fitrah Insani ini, mereka memiliki akidah yang benar. Kenapa akidah yang benar? Karena tentu di zaman saat ini banyak pula penyimpangan-penyimpangan, banyak juga harokah-harokah yang mungkin menyimpang dari kebenaran yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang berikutnya,
harapan dari visi sekolah yang kedua adalah, Pak Jen boleh slide-nya dilanjutkan? Adalah akhlak yang baik, ya. Berakhlak Islami atau memiliki akhlak yang baik. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya putra-putri kita untuk senantiasa kita siapkan untuk untuk melanjutkan perjalanan mereka dalam menjalani hidup mereka. Tentu kita juga berkeinginan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, ya tentunya. Dengan akhlak yang baik ini, sepintar apapun insya Allah, ya, karena di Indonesia ini kita doakan senantiasa berada dalam lindungan Allah. Banyak sekali orang pintar, tapi kita masih bisa lihat akhlaknya kurang baik. Terlihat dari masih banyaknya korupsi, padahal mereka orang-orang pintar. Padahal mereka orang-orang yang memiliki wawasan yang luas. Tapi ketika akhlaknya dan akidahnya kurang kuat, maka ya begitulah ya tadi. Kita masih bisa lihat kejelekan-kejelekan, terutama misalkan yang sedang mewabah ini korupsi yang merajalela. Nah, ini mudah-mudahan dengan pondasinya yang senantiasa kita kuatkan di sekolah, insya Allah. Kenapa kita namanya sekolah SMA IT, ya, sekolah SMA Islam terpadu? Karena pada dasarnya setiap guru kita sudah siapkan. Setiap mereka mau menyampaikan materi, baik itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun mata pelajaran yang lainnya, mereka juga diwajibkan oleh kita, oleh sekolah untuk senantiasa menyisipkan, untuk senantiasa mengkolaborasikan nilai-nilai Islam yang ada di dalam setiap pembelajaran. Itu harapannya tadi untuk mencapai visi sekolah kita, ya. Yang pertama tadi berakhlak Islam yang benar, kemudian memiliki akidah yang benar, yang kedua berakhlak Islami. Itu poin yang kedua dari visi sekolah. Dan yang ketiga, berilmu. Jelas, ini kewajiban kita sebagai orang tua dan juga sebagai sekolah untuk memberikan pengetahuan, memberikan wawasan untuk putra-putri kita agar bisa menjalani kehidupan mereka dengan ilmu. Mereka soleh, mereka kuat ibadah akhlaknya, tapi ilmunya tidak dikuatkan, tidak memiliki, bisa saja sholatnya jadi keliru, bisa saja ilmu yang disampaikannya juga tidak terserap dengan baik. Maka dari itu tentu di semua sekolah manapun kita yakin ilmu itu senantiasa kita transferkan kepada putra-putri kita dengan harapan memiliki ilmu dan wawasan yang luas, insya Allah, ya. Kemudian visi berikutnya yang keempat adalah ini yang tidak kalah pentingnya, memiliki kemandirian. Ini tentu kemandirian ini adalah terlebih lagi di masa pandemik ini pondasi yang sangat kuat. Anak-anak kita ini terlebih lagi saya lihat ada orang tuanya yang menyekolahkan mulai dari SD di Fitrah Insani, kemudian dari lanjutkan ke SMP sampai sekarang ke SMA, alhamdulillah. Ya, ini dengan tujuan kami ucapkan terima kasih. Tentunya mereka merasa ini ada hal yang penting, ada hal yang baik mungkin, ya. Mudah-mudahan kita juga masih terus bisa komitmen itu. Ini kemandirian ini terutama, kemandirian putra-putri kita ingin kita latih. Terlebih lagi di masa pandemik. Ini bagaimana caranya nih? Misalkan dari putra-putri kita tentunya yang dari SMP kemarin juga sudah mengalami pembelajarannya secara online terus gitu, ya. Nah, mudah-mudahan dengan terusnya kita bubuhi, kita nasihati dari para guru, dari para wali kelas, mereka bisa mengikuti pembelajaran secara mandiri di rumah khususnya pada saat pandemik seperti ini. Nah, Ibu Bapak yang Allah muliakan, 4 pondasi ini yang senantiasa akan terus kita gaungkan kepada putra-putri kita, akan terus kita tanamkan oleh guru-guru kita dengan harapan misinya tersampaikan, ya, dengan harapan misinya bisa, ya. Tadi tentu harapannya dari visi itu kita bisa meluluskan siswa kita dengan unggulan dan kepribadian Islami, kemandirian, keterampilan dan memiliki keilmuan, ya. Yang kedua juga kita senantiasa di sekolah ingin menyediakan SDM yang memadai, sarana prasarana yang berkualitas dan sebagainya. Boleh lanjut Pak Zen? Nah,
Kemudian harapan yang lainnya ketika putra-putri kita disekolahkan di sekolah SMA IT Fitra Insani Balendah ini, kita memiliki juga jaminan kualitasnya insya Allah ya. Salah satunya yang pertama memiliki hafalan Al-Quran. Ya. Minimal 2 juz untuk SD dan 1 juz untuk SMP dan SMA. Nah, jadi ini jaminan asuransinya sama semua ya, baik SD maupun SMP dan SMA. Nah untuk SMA itu sendiri kita targetkan 1 juz ya. Ini bukan berarti hanya 1 juz. Alhamdulillah ternyata pada kenyataannya di lapangan putra-putri kita jika memang dia mampu terus menghafalkan Al-Quran, terakhir kemarin angkatan pertama itu ada yang mampu sampai 6 juz. Alhamdulillah selama dalam waktu 3 tahun. Adapun 1 juz ini adalah minimalnya bisa kita ikhtiarkan karena tentunya untuk menghafalkan Al-Quran ini tidak semua bisa menguasai sampai menghafal sampai beberapa juz. Artinya jadi minimalnya kita 1 juz insya Allah. Namun sejauh ini angkatan yang pertama alhamdulillah kita mereka bisa menyelesaikan minimalnya 1 juz alhamdulillah. Kemudian mereka gemar tilawah insya Allah karena di sekolah kita ini khususnya bagi orang tua yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kita, insya Allah kita mulai itu pembelajaran dari jam 7 ya. Dari jam 7 itu sudah mulai pengkondisian. Pengkondisian yang pertama kita biasakan mereka senantiasa sholat duha terlebih dahulu. Setelah sholat duha 10 menit pertama dilanjutkan juga dengan tilawah bersama ya, bersama wali kelas nanti sama-sama terus tilawah minimal itu 1 halaman ketika pengkondisian awal. Dan dilanjutkan sebelum pembelajaran itu nanti ada motivasi dan nasihat dari wali kelas. Baru kita bisa mulai pembelajaran di pukul 7.30 ya. Maka dari itu nanti pembelajaran baik itu di masa pandemik ataupun tidak, insya Allah kita akan terus berkomitmen dari pukul 7 sudah mulai bersama wali kelas, memulai kegiatan sekolah ya. Kemudian yang berikutnya hafal hadis dan doa pilihan, insya Allah kita juga ajarkan putra-putri kita hadis pilihan ya, doa dan pilihan, memiliki akidah yang benar, betul tadi kita sudah sampaikan, hormat kepada orang tua dan guru. Nah ini tentu ya sangat kita harapkan memiliki putra-putri yang soleh dan solehah. Memiliki kemampuan akademis yang cukup, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah ini memiliki komunikasi yang baik ini salah satunya jika kita melakukan PTM di sekolah, kita ada yang namanya pembelajaran ceramah, Bu. Yang sudah kita lakukan, biasanya kita lakukan setelah sholat zuhur. Jadi ada yang ada kultum terlebih dahulu. Itu kita gilir. Jadi setiap siswa itu kebagian dijadwal oleh OSIS biasanya dengan menggunakan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ya, jadi 3 bahasa ini mereka akan dicoba untuk melatih keberaniannya berbicara di depan halayak di depan banyak orang. Dengan terbiasanya dilatih ini, mudah-mudahan nanti kelak setelah lulus SMA, mereka juga berani ya berdakwah, berani menyampaikan pendapat, berani berkomunikasi dengan banyak orang. Insya Allah, mudah-mudahan. Mampu menampilkan akhlak terpuji, tentunya memiliki kemandirian belajar. Lanjut Pak Zeni. Itu gambaran garis besar Ibu Bapak yang Allah muliakan. Jadi program-program sekolah untuk saat ini kita perlu sampaikan bahwa kita ingin memiliki suhu yang sama antara pihak orang tua dan juga pihak sekolah. Ini 4 poin ini kita harus harus kita tanamkan, harus kita niatkan, azamkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan setelah mereka putra-putri kita masuk di sekolah ini memiliki 4 keunggulan tadi. 1, akidah yang benar, berakhlak Islami, berilmu dan serta mandiri, insya Allah ya. Untuk gambaran awal itu Ibu Bapak yang ingin saya sampaikan terkait dengan mengenai visi misi. Insya Allah berikutnya tentang keuangan.
Atau mau dibuka dulu diskusi? Enggak ya? Nanti ada ininya ya? Ada sesinya? Oh ya. Saya lanjutkan sebelum nanti menuju ke sesi tanya jawab. Kami juga ingin sosialisasikan terkait dengan keuangan ya. Ini yang mungkin agak cukup berbeda di sekolah kami karena pembayarannya semuanya melalui transfer ya. Transfer. Oke, Ibu Bapak yang Allah muliakan, apakah sudah bisa melihat layarnya? Sudah bisa terlihat? Kami jelaskan terlebih dahulu. Sudah, ya alhamdulillah dari Bunda Azril, terima kasih. Yang pertama, untuk keuangan di sekolah kita itu hanya ada 3. Yang pertama IPP atau infak pengembangan pendidikan itu hanya dibayar 1 kali dan alhamdulillah sudah dibayar semua ya. Semuanya sudah membayar alhamdulillah. Itu infak pengembangan pendidikan hanya 1 kali. Yang sebesar kemarin 10 juta alhamdulillah. Dan itu hanya 1 kali. Yang kedua ada seragam. Untuk seragam kemarin juga sudah alhamdulillah. Nah, ini yang akan kita jelaskan adalah SPP ya. Untuk SPP angkatan yang sekarang termasuk Ibu Bapak juga untuk ini sudah bayar semua, hampir semuanya sudah membayar ya. Namun ini untuk SPP kita semuanya menggunakan virtual account. Virtual account ini tidak lebih sama seperti halnya dengan nomor rekening. Hanya virtual ini hanya bisa menerima transfer. Jadi tidak bisa digunakan untuk menabung ya. Jadi hanya digunakan untuk transfer saja. Ini kita sekarang bekerja sama virtual account ini dengan Bank Muamalat. Ya, Bank Muamalat. Baik Ibu Bapak semuanya bisa kita lihat dulu di layar terkait nomornya. Ini ada 2403 51302 kemudian 21 dan 1001. Nah, sudah bisa menyimak semuanya ya? Insya Allah saya coba jelaskan. Nomor yang ada di atas ini kita sudah sudah rangkai dengan semua unit Fitrah Insani yang mana tentu ada perbedaan di setiap unitnya masing-masing. Yang tidak ada perbedaan hanya 4 angka pertama 2403. 2403 itu adalah kodenya yayasan. Jadi sebenarnya 2403 itu diambil dari miladnya berdirinya Yayasan Fitrah Insani tanggal 24 bulan 3 gitu sebenarnya ya. Kemudian ada kode 51. Nah, 51 ini adalah kode untuk SPP semester 1. Tapi untuk Bapak Ibu semuanya alhamdulillah sudah masuk ya, sudah membayar sudah membayar SPP-nya kode 51. Ketika artinya nanti akan membayar SPP semester 2 itu kodenya ini aja yang berubah dari 51 menjadi 52. Selebihnya angka yang lainnya tidak ada perubahan. Jadi hanya angka yang berwarna merah saja. 51 ini 5 kode SMA 1 semester 1 ya. Kemudian 3 itu kode sekolah kita SMA, untuk SD itu 1, SMP itu 2 dan 3 itu SMA ya. 02 itu kode unit, kita memang berada di unit SMA zona 2 ya. Kemudian angka 21 nah itu tahun putra-putri kita masuk. Jadi tahun pertamanya masuk 2021. Kemudian 1001, bukan 1001 ya, 10.001 ini. 10.001 itu nomor NIS, nomor induk siswa. Saya ambil contoh misalkan 1001 itu adalah putrinya yang dari A itu Afarel misalkan ya, Afarel misalkan. Ini misalkan saja. Itu 10.001. Nah, berarti yang keduanya itu misalkan ada tadi Afarel, ada Azmi misalkan itu 1002. Nah, jadi terus sampai Z berurutan.
1002, 1003, maaf 10.003, 10.004 sampai 10.000 berikutnya. Jadi ketika ibu bapak nanti ada satu kode saja yang masuk salah, memasukkan salah, itu nanti tidak bisa. Dan dipastikan nanti ketika NIS-nya sudah dimasukkan dengan benar, itu akan sudah menjadi atas nama putra putri ibu semuanya. Tadi sebagaimana contoh misalkan 10.001 itu adalah Afarel. Nanti tentu ditransferkan atas nama Afarel seperti itu. Jadi hati-hati kalau misalkan kode yang akhirnya salah jadi 2, itu akan masuk kepada putra yang lainnya, kepada Azmi. Ya, jadi mungkin ketika Aparel bayar untuk Azmi, ya Azmi alhamdulillah mungkin sudah terbayarkan ya. Tapi jangan sampai salah kode di akhir. Nah, itu gambaran untuk virtual account ya. Nanti untuk jika ada pertanyaan silakan bisa dilanjut di forum tanya jawab ya. Bagaimana untuk pembayarannya? Pembayarannya itu bisa melalui teller. Yang pertama buang muamalat, boleh store tunai, tinggal dikasihkan nomor PA-nya ke bank. Itu seperti bank aja, ke bank muamalat. Saat ini di bank muamalat yang saya tahu terdekat di Buah Batu ya. Boleh, itu biasa. Kemudian ke ATM muamalat. Ke ATM muamalat di SD Fitrah Insani 2 itu ada. Jadi yang memiliki rekening muamalat itu bisa langsung di ATM bank ATM muamalat di SD IT Fitrah Insani sudah tersedia. Menunya payment ya, bukan transfer. Payment, pembayaran. Kemudian bisa juga melalui internet banking atau mobile banking ya. Menunya juga sama, payment. Nah, ATM bank lain misalkan, menunya menu transfer saja, Bu. Jadi kalau Ibu, saya punyanya hanya BCA, Pak. Ataupun bank yang lain, Mandiri, BNI, BRI, BJB, dan sebagainya. Itu bisa aja dibayarkan di ATM bersama. Nanti menunya menu transfer. Poin nomor 4 ini yang sering banyak dilakukan oleh orang tua, menu transfer seperti biasa. Tinggal mungkin nanti memasukkan kode banknya. Kode banknya muamalat itu 147. 147 baru ditambah kode nomor virtual account yang ibu bapak miliki nanti. Insya Allah nanti dari Bu Febi, dari TU nanti memberikan nomor virtual account-nya kepada ibu bapak, dan itu tidak akan berubah sampai nanti lulus. Ya, tidak akan berubah. Hanya yang berubah tadi yang sudah saya jelaskan, kodenya 51 dan 52 saja. Kemudian ada pakai internet atau SMS, mobile banking sama, menunya menu transfer seperti itu. Dan saya lihat juga ini menu yang paling banyak dilakukan ya, mobile banking, internet banking, sudah mulai banyak menggunakan hal seperti ini. Itu seperti transfer biasa aja antar bank, seperti itu. Aduh Pak, misalkan saya nggak punya M-banking, nggak punya ATM, nggak punya uang mah banyak misalkan ya, tapi nggak punya di bank misalkan. Kita juga menyiapkan ada teller ya, tellernya ada, bisa dibayarkan di tellernya di SD IT atau SMP IT Fitrah Insani di Manggahang. Itu ada gerai, namanya gerai muamalat, itu ada di sekolah. Ada di sekolah SD IT dan SMP IT Fitrah Insani. Namun mungkin karena kita melalui gerai atau teller itu ada adminnya 3.000, sebesar 3.000 untuk satu kali transaksi. Itu di SD IT ataupun SMP IT. Bagaimana caranya? Tinggal kasihkan nomor PA aja itu. Nomor virtual account dikasihkan, baru nanti tellernya sudah mengetahui ini dari kode mana dan unit mana, insya Allah seperti itu. Ataupun Pak jauh saya ke Manggahang, nah, bolehlah terakhir ke sekolah ada Bu Febi. Tapi kami harapkan karena kita juga sudah menyediakan dengan fasilitas transfer dan sebagainya, sangat berharap semua ibu bapak bisa melakukan semuanya melalui transfer ya, seperti itu. Itu seputar keuangan dan juga tadi visi misi sudah saya sampaikan. Kemudian ada yang belum Bu Isna? Sudah ya. Ya alhamdulillah Ibu Bapak yang Allah muliakan, sesi saya untuk menjelaskan visi misi dan juga keuangan sudah saya sampaikan. Nanti kita ada forum tanya jawab ya.
Nah, ada hal yang penting lagi yang terakhir, kita sudah membiasakan di mana ibu bapak ini kan sudah berniat menitipkan putra-putrinya, sudah juga membayar dengan cukup lumayan. Tentu kita perlu ada akad amanah di mana ibu menitipkan, artinya kita harus menerima titipannya. Yang namanya akad amanah. Jadi akad amanah itu tidak hanya pas nikah saja, Bu ya, satu kali dalam seumur hidup. Jadi di sekolah juga harus ada akad. Kalau waktu dulu akad nikah, sekarang akad amanah di sekolah. Dan ini bagi kita penting. Dan nanti akad amanah ini kita sudah diwakili oleh ibunya Asma, Nadia, ya, sudah hadir di sekolah. Kita akan serah terima secara perwakilan. Untuk yang lainnya nanti menyusul ketika ada ibu bapak menuju sekolah, dan mungkin nanti kita titipkan untuk ditanda tangan dan dipahami untuk akad amanahnya. Sebelum ke sana ada yang saya lupa, Bu, satu lagi perlu saya sampaikan, ini juga terkait di masa pandemik ini untuk keuangan, ya, untuk keuangan sekolah SMA Fitrah Insani juga, Yayasan Fitrah Insani, karena kita juga semuanya memahami akan kondisi saat ini, ya, kondisi yang cukup berat di masa pandemik ini, begitu juga sekolahnya tidak normal, maka yang sudah itu kemarin di angkatan kemarin itu ada yayasan memberikan potongan. Potongan itu diberikan tahun pertama sebesar 33%. Kemudian, maaf, bukan tahun pertama, semester ke belakang, 2 semester ke belakang 33%. Kita potong dari SPP-nya 33%. Dan semester terakhir, karena kita cukup banyak juga mengadakan pertemuan dengan putra-putri, PTM terbatas, kita potong 20%. Nah, Pak, bagaimana jika putranya sudah membayar 100%? Nah, jika sudah membayar 100%, insya Allah kita limpahkan ke semester berikutnya. Saya ambil contoh, misalkan 4 juta, SPP-nya 4,5 juta ya. 4,5 juta. Misalkan Bu ya, misalkan tahun ini yayasan memberikan potongan juga sebesar 20%. Semester 1 ini yang sudah dibayarkan di awal oleh ibu bapak semuanya. 20% dari 4,5 juta itu 900.000. Nah, yang 900.000 itu berarti kita akan limpahkan ke semester 2. Jadi Ibu semester 2-nya itu tinggal membayar, dikurangi 900.000 berarti 3.600.000, ya, seperti itu, dikurangi. Itu pun kalau ada potongan, dikarenakan misalkan masih luring, masih PJJ. Jadi hitungan potongan itu yayasan dilakukan di akhir, karena yayasan harus menghitung terlebih dahulu berapa pertemuan dengan yang dilakukan oleh putra-putrinya dan sebagainya. Itu untuk mengenai potongan. Barangkali ada yang bertanya, Pak, ini gimana nih untuk kedepannya? Ya, kita lihat. Termasuk kita juga sudah serahkan di angkatan pertama kelas 12 sudah pada bayar 100%. Ada potongan 20%, kita kembalikan. Nah, misalkan sampai kelas 12 ada potongan, kita kembalikan. Dan alhamdulillah sudah kita serahkan pengembaliannya sebesar 20% kepada angkatan alumni pertama. Itu seputar keuangan, masih seputar keuangan. Lanjutan yang terakhirnya, masih lupa lagi Bu ya, kebijakan pembelajaran. Ada di Ibu ya? Ya, untuk pembelajaran di minggu depan, insya Allah nanti oleh kurikulum akan dijelaskan seperti apa pembelajarannya, insya Allah sebentar lagi. Baik Ibu Bapak yang Allah muliakan, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita akan tanya jawab. Silakan disiapkan pertanyaannya. Jika ada yang belum dipahami, nanti di forum tanya jawab. Baik, kita menginjak ke sesi serah terima akad amanah bersama wali murid orang tua Asma, ya. Bagaimana nih teknisnya Bu? Sama Beli ya. Sebelum saya tutup, kita serah terima dulu ya.
Jazakallahu khairan kasiron kepada Bapak Sofyan Arisandi selaku Kepala Sekolah SMA Prita Insani yang telah memberikan pemaparan tentang visi misi sekolah, tentang keuangan, dan yang terakhir itu tadi tentang potongan SPP. Mudah-mudahan nanti jika ada pertanyaan disiapkan dulu untuk di sesi tanya jawab. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, prakata sekaligus penyerahan akad amanah dari orang tua kepada pihak sekolah yang akan diwakili oleh ibunda dari Asma Nadiatul Islam. Kepada ibunda Asma dan kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Terima kasih dan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mempertemukan kita di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sofyan Arisandi, dan juga seluruh Bapak dan Ibu Guru SMA IT Bale Endah. Perkenalkan, saya Marlina. Saya salah satu orang tua siswa yang insya Allah kita semua bersepakat akan menitipkan putra-putri kita di sini. Saya orang tua dari Asma Nadiatul Islam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sofyan Arisandi yang sudah mempercayakan kepada saya untuk mewakili Bapak dan Ibu orang tua siswa SMA IT Bale Endah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kepercayaannya saya mewakili Ibu dan Bapak semuanya. Dalam hal ini penerimaan amanah adalah menitipkan putra dan putri kita kepada pihak sekolah, kepada Bapak dan Ibu guru untuk 3 tahun ke depan mungkin ya, insya Allah kami akan menitipkan putra-putri kami seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang misi atau visinya, bahwa anak-anak kita insya Allah saya yakin dengan akidah, akhlak dan ilmu serta kemandirian mereka akan sukses dunia dan akhirat ya. Insya Allah. Ya, Bapak dan Ibu, sekali lagi izinkan saya untuk mewakili Bapak dan Ibu semuanya untuk serah terima amanah ini. Mudah-mudahan kerjasama yang kita harapkan juga ke depan terkait dengan pembelajaran ataupun dengan keuangannya tentunya ya, insya Allah lancar atau tidaknya program proses belajar itu ditentukan juga support dari orang tuanya, baik itu moral maupun materinya. Kita tidak hanya tentunya mensupport secara materi tetapi juga moral ya, untuk menciptakan kemandirian anak-anak kita itu sangat kita perlukan. Ya itu saja mungkin. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh orang tua yang sudah menitipkan amanah ini kepada saya, dan semoga juga kerjasama ke depan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberkahinya ya, insya Allah. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih saya sudah diberikan amanah untuk menitipkan putra-putri kami dan juga saya terima amanahnya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan secara simbolis Bapak Kepala Sekolah untuk menyerahkan, maaf, Ibu Marlina selaku orang tua dari Asma Nadiatul Islam untuk menyerahkan akad amanah kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, dari orang tua kepada Bapak Kepala Sekolah. Nanti bukan Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima akad amanah ini. Mudah-mudahan kami pihak sekolah bisa mengemban amanah ini sesuai dengan harapan orang tua. Tentunya mendidik putra putri kita dan lebih baik lagi, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Marlina yang telah menjadi wakil dari wali murid kelas 10 dalam penyerahan akad amanah. Selanjutnya dilanjutkan pada acara yang kelima, yaitu sambutan dan penjelasan tentang kurikulum sekolah yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah, yaitu Ibu Isna Nurbaiti. Kepada Ibu Isna Nurbaiti, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya mungkin ya? Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan saya sebagai wakil kepala sekolah di SMA Fitri Insani Bale Endah, dan sekaligus juga di sini saya membantu di bidang kurikulum sekolah. Insya Allah saya akan menjelaskan kegiatan atau program-program kurikulum dan program-program sekolah lainnya selama nanti putra-putri ibu dan bapak bersekolah di sekolah SMA IT Fitri Insani Bale Endah. Mungkin yang pertama ya, mungkin ada beberapa perbedaan dari segi materi atau konten ya. Mata pelajaran di sini mungkin kalau SMA ada sedikit perbedaan dengan SMP gitu ya. Kalau yang mata pelajaran wajib itu pada umumnya sama, dan ini juga pernah dipelajari juga di SMP. Kurang lebih ada kelompok A itu terdiri dari 7 mapel. Kemudian ada juga ini kelompok B itu ada seni budaya, bahasa Sunda, kewirausahaan. Kemudian peminatan SMA. Kebetulan kita di sini di SMA IT Bale Endah itu peminatan itu hanya peminatan IPA. Tapi nanti kita akan menyediakan juga materi lintas minat. Lintas minatnya geografi dan ekonomi, ya. Nah, ini muatan lokalnya ada bahasa Sunda, TIK dan TTQ, dan juga ada kurikulum khas kita, Bu ya. Di sini kalau yang Bina Pribadi Islami ini akan kita rutinkan. Kemudian yang saya kasih tanda bintang, outdoor learning, English corner, summer class, English camp itu program ketika di luar pandemik, Bu ya. Kalau yang di masa pandemik seperti sekarang sepertinya memang belum bisa atau belum memungkinkan. Nah, insya Allah ini mungkin yang ditunggu-tunggu yang ditunggu-tunggu untuk KBM semester 1 kita nanti bagaimana, Bu, gitu ya. Nah, mungkin ini prosesnya anak-anak kita kurang lebih hampir mau 2 tahun ya, 1,5 tahun mungkin ya. 1,5 tahun semenjak SMP kelas 8 mungkin ya, sudah mengalami pembelajaran di masa pandemik yang dimana kebanyakan itu online gitu, Bu ya. Dan mungkin untuk saat ini pun kondisi kita ternyata qadarullah masih sama seperti ini, pandemik belum selesai gitu ya, dan pembelajaran atau pendidikan di sekolah juga harus terus berjalan. Insya Allah kita buat program KBM yang memang paling memungkinkan untuk kita semua gitu ya. Nah, untuk tahapan pertama mungkinnya kita akan
memastikan bahwa di bulan Juli, berarti kurang lebih sampai akhir Juli, karena kebetulan PPKM darurat itu sampai 20 Juli, dan antisipasi dari PPKM khawatir ada perpanjangan dan sebagainya gitu ya. Kita untuk bulan Juli selama sepekan atau 2 pekan ya, 2 pekan KBM atau dengan MPLS itu kita akan full online. Kemudian program KBM-nya seperti apa ketika online gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu yang hasil evaluasi kita dari yang sebelum-sebelumnya, dari semester yang lalu di tahun kemarin itu kita melakukan KBM online itu beberapa jalur gitu ya. Yang pertama, sekolah alhamdulillah sampai saat ini sudah punya portal sekolah yang memang itu portal milik kita dan diisi oleh guru dan juga siswa pun mempunyai akun sendiri gitu ya. Nah, selain portal itu kita juga menggunakan virtual bisa Zoom, bisa juga Google Meet atau mungkin WA call gitu ya, atau WA video dan lain sebagainya. Dan yang dulu mungkin porsinya itu lebih banyak portal dibanding yang virtual. Kalau tahun kemarin Bu ya. Nah, kalau yang tahun ini kita akan coba untuk KBM online karena memang ingin memastikan bahwa semua siswa terlayani dengan baik gitu ya dalam hal KBM-nya Bu. Nah, yang sudah-sudah mungkin portal dibuka anaknya mungkin kemana gitu ya, tidak hadir, tidak bertemu, bahkan sesama temannya mungkin tidak tahu gitu ya, yang mana teman sekelas saya dan sebagainya, atau dengan gurunya, wajahnya seperti apa. Nah, kita akan maksimalkan untuk virtual itu kita maksimalkan di angka 70-80% kita virtual. Jadi mungkin ini yang perlu kita siapkan dan kita pikirkan bersama gitu ya, karena ini yang paling memungkinkan dulu gitu Bu ya. Tapi nanti insya Allah kita akan kasih alternatif yang lain jika memang hal ini memang tidak bisa atau mengalami hambatan dan sebagainya. Insya Allah kita akan coba untuk nanti kasih alternatif yang lain gitu ya. Itu KBM online yang full. Kemudian yang ketiga ada yang namanya KBM blended Bu. KBM blended itu rencananya kalau memang zona pandemi kita sudah membaik gitu ya, dan dari pihak pemerintah pun sudah mengizinkan, dan mungkin itu juga tidak bisa langsung PTM seluruhnya semuanya, dan mungkin ada sebagian siswa juga yang harus di rumah gitu ya karena sakit dan sebagainya, maka kita gulirkan juga KBM blended atau blended learning Bu. Nah, untuk khusus kelas 12 mungkin ini ya lebih ke persiapan masuk PTN ini secara umumnya. Nah, akan saya coba jelaskan bagaimana untuk kurikulum blended learning. Nah, kurikulum blended learning itu adalah paduan dari pertemuan tatap muka terbatas dengan belajar online, baik itu portal atau virtual, itu kita namakan blended learning. Di mana yang sudah kemarin kita melakukannya di tahun kemarin, beberapa siswa ada yang di sekolah dan siswa yang lainnya belajar di rumah ataupun kita live virtual. Jadi sebagian anak-anak belajar menyimak Zoom, sebagian juga ada yang di sekolah hadir gitu ya. Dan kita nanti buat jadwalnya biasanya kita giliran Bu ya, karena memang satu tidak bisa full semuanya dan kita bagi-bagi juga dengan yang lainnya, dengan siswa yang lainnya. Mungkin ini kita akan buat strategi seperti itu. Kemudian untuk belajar online portal ya atau portal learning. Kita mempunyai portal khusus dan semua unit Fitra Insani itu semua sudah punya portal learning ya. Alamat untuk SMA ini adalah www.fi2fitrainsani.sch.id. Dan ini semua siswa nanti akan mempunyai akun sendiri dan insya Allah nanti dari pihak sekolah, dari admin portal akan membimbing langsung anak-anak khususnya kelas 10 yang memang belum tahu akunnya, cara mengaktifkan akunnya, cara menggunakannya dan sebagainya. Insya Allah nanti dari admin portal akan
menjelaskan dan membimbing langsung anak-anaknya. Itu kita rencanakan nanti di MPLS. Mudah-mudahan selesai di MPLS sehingga pas KBM itu anak-anak sudah bisa menggunakan portal. Nah, untuk tahun ini kita akan coba portal itu digunakan lebih sedikit dibandingnya virtual. Ya, ini kalau full online Bu ya. Kalau blended beda lagi nanti. Ketika misalkan siswa menggunakan portal itu akan diprioritaskan atau diperuntukkan bagi siapa saja nih. Bagi yang memang siswa kita itu memang mengalami hambatan untuk bisa virtual. Misalkan nggak bisa ikut Zoom meeting karena sakit gitu ya. Atau misalkan kuota atau HP-nya mungkin terbatas gitu ya. Nanti bisa langsung menghubungi wali kelasnya, misalkan kalau ada hambatan atau apa, silakan nanti komunikasikan dengan wali kelas supaya nanti kita bisa berikan alternatif ya, bisa ke sekolah, bisa menggunakan portal ataupun nanti mungkin jika masih tidak memungkinkan kita akan undang secara terbatas seperti itu. Kemudian portal juga kita akan gunakan untuk tugas-tugas siswa, menyimpan tugas siswa, siswa juga mendapat informasi dari portal, ulangan, penilaian harian Bu ya, PTS, PAS kita akan menggunakan portal sekolah. Dan ini insya Allah bertahap. Yang sudah-sudah itu memang di awal akan bingung gitu ya, akan mungkin karena pembiasaannya belum. Insya Allah nanti anak-anak kita akan terbiasa gitu Bu ya, meskipun di awalnya akan agak bingung gitu ya, insya Allah bisa. Kemudian untuk belajar online virtual, nah ini ya, kita bisa menggunakan beberapa alternatif. Untuk menggunakan ini, oke. Untuk menggunakan online virtual, kita akan menggunakan aplikasi Google Meet ataupun Zoom Meet dan video call gitu ya. Karena memang video call WA untuk TTQ itu masih bisa memungkinkan karena grupnya itu ada yang di bawah 10 gitu ya. Dan kalaupun 10 orang bisa dibagi jadi 2 sesi gitu ya. Kalau misalkan TTQ. Zoom meeting dan Google Meeting mungkin akan seperti ini gitu ya kondisinya, dan bedanya mungkin kalau sekarang kita masing-masing di rumah dengan di depan laptop atau HP, mungkin nanti kalau dengan guru mapel itu bisa jadi dengan papan tulis, dengan PowerPoint juga dan sebagainya. Dan itu kita perbesar gitu ya porsinya, dan ini mungkin perlu persiapan juga, baik itu sarana di rumahnya gitu ya, kuota dan sebagainya, ya dimohon disiapkan juga gitu ya, karena memang untuk virtual ini adalah yang paling memungkinkan saat ini gitu ya, dan mudah-mudahan tidak lama gitu ya. Kemudian selama virtual learning atau ya selama pembelajaran virtual itu lebih banyak interaksi guru dengan siswanya, penjelasan dan lain sebagainya itu akan lebih banyak disampaikan oleh guru, dan tugas itu kita mulai tahun ini akan menggunakan sistem tematik. Jadi ini untuk meminimalisir tugas siswa yang terlalu banyak Bu ya, karena memang pengalaman yang sudah ketika belajar online di rumah, kemudian ketika misalkan kita ada 16 mapel Bu ya, 16 mapel itu satu tugas, kebayang siswa selama seminggu itu akan punya 16 tugas gitu ya. Nah, ini untuk meminimalisir kita akan coba buat tugasnya itu berupa proyek dan bertema gitu. Jadi beberapa pelajaran mungkin itu di satu tugas itu ada beberapa rumpun pelajaran, sehingga satu tugas itu bisa untuk tugas mapel misalkan matematika dengan fisika gitu ya, ataupun misalkan ekonomi, bahasa Indonesia dengan sejarah gitu ya. Jadi memang satu tugas tapi itu bisa mewakili untuk menilai tugas siswa. Itu mungkin ya tentang belajar online virtual. Insya Allah ini juga mungkin anak-anak sudah familiar ya dengan Google Meet, dengan Zoom Meet, dan pengalaman yang sudah juga, alhamdulillah kalau anak-anak bisa gitu ya, seperti itu. Nah ini jika memang kita bisa melakukan tatap muka terbatas gitu ya,
Kalau dulu mah mungkin zaman belum pandemik tatap muka gitu ya. Tapi mungkin selama pandemik itu bisa kita katakan tatap muka terbatas. Kenapa? Memang dari segi aturan karena kan kelas kita harus dikondisikan tidak boleh terlalu padat gitu ya. Minimal setengahnya. Misalkan kalau siswa ada 25, minimal 12 atau 13 orang yang bisa masuk di kelas gitu ya. Dan itu resikonya akan bergiliran gitu ya, tidak bisa semuanya langsung 100% ke sekolah. Nah, ini tahap pertama itu mungkin kita akan prioritaskan dulu, tapi ini kita juga tidak tahu pasti berapa lama gitu ya untuk virtual belajar online virtualnya yang full. Itu kita akan peruntukkan dulu bagi siswa yang mengalami hambatan belajar dulu. Kemudian tahapan berikutnya, siswa akan mulai dijadwalkan masuk secara bergiliran sesuai kondisi zona pandemiknya jika sudah memungkinkan. Dan insya Allah guru tetap berada di sekolah, Bu ya. Jadi meskipun anak-anak di rumah masing-masing, guru tetap mengajar gitu ya di sekolah dengan yang online ataupun ketika anak yang tetap muka berarti nanti bertemu dengan gurunya. Dan siswa yang dapat masuk juga kita harus seleksi gitu ya. Seleksi dalam artian tidak semua siswa yang memang sakit itu kita tidak anjurkan dan kita larang ke sekolah gitu ya. Kalau memang sedang sakit ataupun misalkan setelah melakukan perjalanan dari daerah, dari luar negeri dan sebagainya, mungkin kita akan screening dulu gitu ya, atau nanti mengisi dulu Google Form tentang evaluasi kesehatan siswa. Dan jika memang itu lolos, berarti bisa masuk ke sekolah dengan prosedur yang ada di sekolah sesuai dengan yang sudah kita tentukan, dan tentunya itu mendapatkan izin dari ibu bapak. Jadi kalaupun misalkan sekolah mengundang siswanya ke sini, kalau orang tua tidak mengizinkan, kita tidak bisa menerima, bukan tidak bisa menerima ya anak-anak berarti tidak bisa ke sekolah. Seperti itu. Jadi izin dari orang tua dalam arti izinnya memang dalam kondisi yang memang sehat gitu ya. Dan insya Allah sekolah juga sudah membentuk tim gugus COVID ya, yang memang tiap pagi sebelum anak masuk kita akan mengecek mulai dari suhu, menanyakan tentang evaluasi kesehatannya seperti apa gitu ya. Dan jika lolos baru dengan proses cuci tangan dulu, kemudian desinfektasi tempat duduk dan lain sebagainya kita tetap lakukan demi mencegah penularan, dan tentunya masker dan lain sebagainya tetap dipakai gitu ya selama pembelajaran atau selama siswa ke sekolah. Itu tentang tatap muka terbatas jika memang nanti sudah memungkinkan, Bu ya. Nah, berikutnya ini untuk program kesiswaannya selain kurikulum, mungkin saya juga akan menyampaikan tentang kesiswaan karena kita membutuhkan siswa yang prima gitu ya. Yang prima itu bukan berarti prima secara keilmuan saja gitu ya. Secara misalkan pembelajaran saja tidak, tapi kita juga mencoba untuk bisa bersinergi gitu ya dengan semuanya, dengan berbagai pihak. Yang pertama itu dengan adanya home visit gitu ya. Nanti ibu bapak jangan kaget ketika misalkan ada wali kelas yang mungkin ingin berkunjung ke rumah, bukan mau menginterogasi Bu ya, bukan mau sidak juga gitu ya. Bukan berarti juga bermasalah gitu ya, karena ini adalah hak anak-anak dan layanan dari sekolah gitu ya. Layanan dari sekolah itu kita akan melakukan home visit selama 2 kali dalam 1 tahun, berarti kurang lebih 1 semester 1 kali minimalnya berkunjung ke rumah gitu ya. Mungkin ini tentunya nanti dari pihak wali kelas akan jadi ibu bapak dari sekarang boleh menyampaikan kondisinya dan sebagainya. Insya Allah wali kelas siap ya, siap untuk menerima apa ya namanya itu, menerima informasi tentang anak, kebiasaan anak di rumah, atau ketika anak bermasalah di rumah dan memang perlu bantuan sekolah, mangga sekolah insya Allah terbuka, wali kelas juga terbuka, siap, asalkan komunikasi tetap berjalan gitu ya. Nah selain itu mungkin nanti sekolah akan sekolah lewat wali kelas tentunya akan melakukan kunjungan ke rumah. Ini tujuannya satu, memang kita akan
mengefektifkan komunikasi yang mungkin di zaman online seperti ini tidak semua orang tua lancar gitu ya. Misalkan inginnya mau ngobrol gitu ya dengan wali kelasnya gini. Nah, di saat home visit itulah silahkan dimaksimalkan. Dan juga mungkin di sini wali kelas juga ingin mengevaluasi ketika di rumah misalkan ya, gimana pembelajaran selama di rumah, kebiasaan sehari-harinya seperti apa gitu ya. Dan di sini perlu kerjasama mungkin ya dari orang tua dan juga wali kelas. Kemudian yang kedua mungkin ini untuk menunjang siswa gitu ya, tentang parenting di pengasuhan. Ini diharapkan mudah-mudahan PWMG tahun ini punya program yang bisa mewadahi orang tua gitu ya. Karena kan sekarang mah belajar di rumah Bu ya, karena siswa juga seringnya bersama orang tua di rumah, dan ini penting gitu ya untuk membantu terwujudnya kejiwaan atau psikologis siswa yang memang sehat gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi rutin gitu ya, supaya tadi pendampingan orang tua bisa maksimal di rumah selain dari sekolah juga. Kemudian yang ketiga, ada program Bina Pribadi Islami yang itu kita agendakan 1 kali setiap pekan, dan ini di luar jam sekolah. Jadi nanti setiap siswa akan dikelompokkan dan ada pembinanya lah seperti itu ya. Ada pembina atau ada guru pembimbingnya gitu ya. Yang itu setiap pekan 1 kali itu akan kajian. Terus misalkan karena kita punya misi tadi ya, akhlak yang akidah yang lurus, akhlak Islami dan lain sebagainya, itu salah satunya dibantu dengan program ini gitu ya. Dan yang keempat mungkin OSIS. OSIS juga kalau saat ini insya Allah kita sudah mengkonsep OSIS yang paling memungkinkan di masa pandemi gitu ya. Meskipun tidak bisa 100% sama dengan ketika OSIS-nya zaman dulu ketika tatap muka. Insya Allah kita akan mulai optimalkan lagi untuk kegiatan OSIS. Nah ini sebetulnya kita juga punya program yang ini Bu ya. Homestay untuk pengembangan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Nah ini tidak bisa kita lakukan selama pandemi gitu ya. Dan mudah-mudahan kalau misalkan tahun ini atau tahun depan gitu ya, kondisinya sudah memungkinkan, kita mungkin bisa mulai lagi program yang seperti ini ya, pengembangan kemahiran bahasa asing atau bahasa Inggris. Kemudian ada juga program pengabdian masyarakat ya. Di sini mungkin anak-anak biasanya kita punya program sosial ataupun penggalangan dana untuk bantuan sosial kalau misalkan ada musibah dan sebagainya, atau ke masyarakat sekitar, insya Allah yang sudah terlaksana gitu ya. Dan Malam Bina Iman Taqwa juga ini jadi program kita ketika memang tidak masa pandemi gitu ya. Dan anak-anak biasanya minimal sesemester itu 2 kali untuk mabit. Anak-anak di sekolah, bermalam di sekolah, meningkatkan iman dan ruhiyahnya dengan memperbanyak ibadah gitu Bu ya. Dan tentunya muatan-muatan keislaman kita perbanyak di saat mabit. Mudah-mudahan di tahun ini ataupun tahun depan ketika memungkinkan kita bisa gulirkan lagi program ini. Ekskul juga di sekolah ada. Cuma mungkin yang tahun ini hanya bisa kita mulai maksimalkan di pramuka dulu yang merupakan ekskul wajib. Dan adapun ekskul yang pilihan lainnya seperti misalkan di bidang olahraga, seni ataupun sains, saat ini belum bisa gitu ya. Karena memang belum memungkinkan seperti itu. Oke. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang program kurikulum ataupun kesiswaan. Ini ya pramuka, pramuka itu kalau normal itu kita ada agenda 1 tahun sekali namanya Islamic Super Camp ya. Pramuka kita camping gitu ya, camping di luar selama beberapa hari. Dan untuk tahun ini, tahun kemarin juga belum kita bisa lakukan gitu ya, karena memang belum bisa. Bantuan bencana dan sebagainya, insya Allah. Ya, ini mungkin yang akan menjadi titik puncaknya bahwa kita ingin menyambut semua siswa-siswi kelas 10 yang tahun ini
untuk termasuk ibu bapak gitu ya, selaku orang tua dari siswa kelas 10 untuk selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Fitra Insani Bale Endah gitu ya. Mudah-mudahan selama 3 tahun ke depan putra-putri kita lebih baik dan juga bisa mencapai goal yang paling penting yaitu masuk ke universitas gitu ya. Dan ini menjadi PR besar kita bersama Bu ya, bahwa anak-anak kita nanti setelah lulus SMA akan kuliah, mungkin ada yang mau ke PTN ataupun ke luar negeri ataupun kemana. Insya Allah kita juga akan bantu untuk menyiapkan ini gitu ya. Dimulai dari kelas 11, kelas 12 terutama nanti di kelas 12 kita akan ada program intensif untuk bimbingan karir ataupun untuk bimbingan masuk ke PTN. Seperti tahun ini, insya Allah kelas 12 sudah disiapkan dari semester 1 gitu ya. Karena memang waktu untuk kelas 12 itu selama setahun ajaran itu hanya paling 8 bulan. 8 bulan efektif belajarnya. Jadi memang waktunya sangat pendek untuk kelas 12. Jadi diharapkan anak-anak dari sekarang, dari kelas 10, sudah mulai membidik tuh mau kemana gitu ya. Mau kuliah di mana dan sebagainya supaya nanti goal masuk PTN-nya bisa kita bantu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanya di sesi tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin di sini saya sebagai wakil dari Pak Sofian yang memang menyampaikan program kesiswaan ataupun program kurikulum yang memang mungkin ada masih kekurangan atau misalkan nanti ada masukan dan sebagainya, kami persilahkan. Ya, enggak. Jazakallah khairan katsiran kepada Ibu Isna Nurul Baiti selaku Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada yang bisa dimengerti. Selebihnya nanti akan diperdalam lagi di MPLS. Untuk acara selanjutnya adalah, coba di chat ada 2 sebentar. Ini. Alhamdulillah jelas Pak dari Bunda Ajril, kemudian dari Bapak Guntur juga sama. Alhamdulillah jelas. Mungkin ada yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu, cek. Assalamualaikum Pak Dut. Ya, Bunda Ajril. Bunda Wajihati. Maunya Bunda Ajril ada yang disampaikan? Bunda Ajril, Bu. Ya, silakan Bunda Ajril untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh di kolom chat atau langsung berbicara di Zoom. Belum connecting audio sepertinya, Bu. Ya, bagi yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung, mohon di-unmute-kan mikrofonnya biar terdengar suaranya. Oh, ini mah tentang seragam. Dari Bunda Rapli ya. Yang pertama, kapan pembagian seragam? Yang kedua, untuk pembayarannya. Untuk hal ini silakan kepada Bapak Sofian untuk pembayaran. Belum selesai itu, masih ngetik ya. Baik, saya langsung jawab saja sambil menunggu yang di kolom chat bertanya. Yang bertanya, yang pertama untuk seragam, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa seragam SMA Fitra Insani itu ada 4 seragam. Yang pertama ada abu putih, batik, pramuka. Kalau informasi terakhir itu pramuka kita tidak adakan, tapi diganti dengan dengan gamis, dengan gamis. Kemudian baju olahraga. Nah, untuk baju seragam itu kemarin terakhir kita coba kontak konveksinya sudah siap dibagikan, tapi untuk baju olahraga belum.
belum siap. Karena belum semua, jadi kita belum bisa ambil. Ditambah lagi kemarin informasi terakhir di konveksinya sedang pada isoman terlebih dahulu, jadi belum bisa kita ambil. Kapan dibagikan? Insya Allah mudah-mudahan di pekan depan sehabis MPLS ya, mudah-mudahan bisa. Kemudian ada juga jas alma mater yang dibayarkan di sekolah. Itu kan ada POMG ya, dan ada juga jas alma mater. Sekaligus saya juga belum jelaskan itu POMG itu apa. Barangkali ada yang belum pernah belum mengetahui apa itu POMG. POMG itu adalah Persatuan Orang Tua dan Murid dan Guru. Nanti juga di kelas 10 ini yang baru diharapkan ada perwakilannya. Insya Allah nanti ketua POMG-nya itu saya masukkan grup juga ya. Kemudian untuk kegiatan POMG itu semuanya dilaksanakan oleh orang tua murid. Kemudian itu pembayarnya 75.000 per tahun. Jadi bisa dibayarkan di setiap awal ajaran masuk 75.000 ke POMG. Pembayaran bisa melalui Korlasnya atau juga bisa ke sekolah ke Bu Febia. Nah, untuk jas alma mater belum selesai, insya Allah kita buatkan, tapi memang melihat untuk yang POMG dan jas alma mater belum banyak yang membayar karena memang melalui sekolah ke sekolah. Walaupun jika ada kendala boleh ke Bu Febi atau langsung ke transfer ke Bu Febi. Itu untuk seragam ya, insya Allah dalam pekan depan tinggal diambil saja untuk seragam, 3 seragam, hanya menunggu yang di konspeksinya masih pada isoman. Berikutnya dari Bunda Adril untuk pembayaran semester selanjutnya apa bisa dicicil per bulan atau harus per semester? Ya, alhamdulillah ini ada pertanyaan ini. Ya, betul Bu. Untuk SPP itu nominal kelas 1, kelas 10 itu kan 4,5 juta ya. Itu selama 6 bulan. Jadi bisa dibayar selama 6 bulan. Bisa dicicil, bisa. Tapi nggak boleh lebih Bu ya, karena kalau lebih memang nggak bisa nanti karena saya mah berlebih pun mau 5 juta nanti ditolak, nggak akan masuk. Walaupun transaksinya berhasil nanti tidak akan masuk, akan kembali lagi. Jadi maksimalnya 4,5 juta. Kalaupun ada bisa langsung alhamdulillah, kalau tidak itu dalam 1 semester itu dibagi 3 pembayaran minimal. Pertama 50%. Mau PTS 75%, di akhir semester 25% lagi. Saya mau per bulan Bu, silahkan. Tinggal dibagi saja 6 bulan dibagi 4,5 juta. Boleh Bu ya, Bunda Azril, terima kasih pertanyaan. Biasanya keuangan memang selalu menjadi pembicaraan ya, pertemuan orang tua. Maaf menanyakan untuk pelaksanaan MPLS. Nah, untuk pelaksanaan MPLS Abima 5 aja. Ke kuliah PJ. Ya, halo. Ada yang mau tanyakan, Bu? Nah, untuk pelaksanaan MPLS, insya Allah di hari Rabu depan. Pelaksanaannya tadi kita sudah siapkan. Nanti ada Pak Idham. Mungkin saya akan masukkan grup PMG dan beliau juga akan kita masukkan dulu sebagai pembina OSIS di SMA Fitra Insani. Ada Pak Idham, ya. Nanti akan membantu proses pelaksanaan MPLS. Karena masih full online ya, tapi melalui video conference, jadi apa yang harus disiapkan? Insya Allah hanya menyimak dan mengikuti, bahkan beraktif mengikuti kegiatan yang disampaikan saja. Untuk seragamnya, untuk kedepannya kita diusahakan berseragam rapi, formal, tidak usah memakai seragam SMP. Ya, karena kita lihat juga biasanya ada yang dari negeri, ada yang tangannya pendek ataupun celananya pendek dan sebagainya. Jadi cukup menggunakan baju resmi atau baju formal, baik itu koko ataupun gamis dan sebagainya boleh, ataupun hitam putih boleh, seperti itu ya. Pelaksananya insya Allah sudah disiapkan, kami kemarin minggu ini sudah menyiapkannya. Ibu, Bapak, insya Allah putra-putri kita sudah dewasa ya, sudah pada besar. Itu nanti biar di surprise aja nanti di grup anak-anak.
Tidak usah ibu bapak menjadi ikut riweuh gitu istilahnya ya, menyiapkan dan sebagainya, tidak usah, tidak perlu. Insya Allah anak-anak SMA sudah cukup besar, sudah dewasa. Ya, nanti di grup anak-anak saja. Ada lagi pertanyaannya? Terima kasih Bunda Rapli, Bunda Ajil, dan Bunda Lilis yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya dibuka termin kedua. Silakan jika masih ada pertanyaan bisa lewat kolom chat atau langsung via Zoom. Mohon maaf ada yang terlewat, barangkali juga tidak ditanyakan terkait dengan buku. Halo, ada penjelasan sedikit dari Pak Sofyan. Ya, terkait dengan buku pelajaran di sekolah kita sudah siapkan juga, putra putri nanti bisa diambil secara berjadwal, itu bisa diambil untuk digunakan hak pakai ya. Jadi buku juga sudah tersedia, tidak usah menyiapkan apa-apa, tinggal menyiapkan buku tulis saja dan sebagainya. Ini biasanya ada pertanyaan juga, kalau masuk bagaimana sepatunya gelap ya, tidak usah berwarna-warni seperti pelangi, gelap saja biar terlihat formal ya. Bunda Lilis ya, pakai sepatu gelap saja, dominasi gelap. Gelap itu bisa hitam atau biru dongker ya, atau gelap coklat dan sebagainya, seperti itu. Mangga jika ada. Iya, mangga jika ada lagi pertanyaan dipersilahkan bisa lewat kolom chat ataupun langsung menyampaikan. Pak Idam? Iya Bu El. Kenapa? Sambil menunggu pertanyaan dari orang tua, mungkin akan ada yang ingin disampaikan tentang MPLS. Silahkan. Oh iya, mangga Bu El. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya di sini mungkin sebagai perwakilan dari tim PLS SMIT Fitrah Insani Balendah untuk memaparkan mungkin secara general saja terkait kegiatan PLS insya Allah yang akan kita laksanakan pekan depan mulai dari hari Rabu sampai hari Jumat, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi untuk atribut pakaian tadi mungkin sudah disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, jadi Bapak Ibu mungkin sudah tidak harus khawatir lagi pakaiannya harus bagaimana, sudah ditetapkan. Yang hendak saya sampaikan di sini mewakili teman-teman PLS ada Bu Nazria, terus ada juga Bu Okta, Bu Febia, kemudian Pak Cecep dan Pak Hilal. Insya Allah nanti kami sharekan rundown acara kegiatannya itu seperti apa. Tapi yang pengen dititik beratkan di sini, sasaran kami khusus untuk kelas 10 di PLS virtual ini, meskipun ini sifatnya virtual, tidak tatap muka, kami mengharapkan atau mengekspektasikan bahwasannya teman-teman kelas 10 yang baru ini bisa menyelami, mendalami tentang sekolah kami, tentu ya sekolah yang barunya, ternyata SMIT Fitrah Balendah, baik dari segi visi misinya, kemudian dari segi kegiatannya, sehingga tahu seluk-beluk tempat atau yang akan dijadikan sebagai ladang mungkin untuk menuntut ilmu ke depan itu seperti apa. Itu mungkin yang pertama, pengenalan. Dan berikutnya yang ingin kami sajikan juga kepada teman-teman kelas 10 ini adalah bahwasannya meskipun PLS virtual ini, tapi insya Allah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah, banyak sekali kegiatan yang bisa menstimulus teman-teman untuk menjadi lebih kreatif dan lebih mandiri lagi. Kenapa? Karena kami mengambil tema untuk PLS tahun ini, yaitu membangun kompetensi diri, mengejar mimpi, dan meraih prestasi di era digital. Maka untuk mewujudkan goal itu, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kami rancang, yang itu adalah fun activity di mana anak-anak kurang lebih akan bergelut dengan dunia digital
dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Kurang lebih seperti itu. Tidak hanya itu saja, tentunya muatan-muatan keislaman juga yang menjadi visi misi nanti tentunya akan disampaikan juga. Kemudian hal-hal yang menjadi amanat dari pemerintah berdasarkan surat edaran bahwasanya tentang ideologi Pancasila ataupun dengan misalkan kebangsaannya, nanti insya Allah di sana juga akan kami adakan di PLS tersebut. Mungkin kurang lebih untuk gambaran PLS-nya seperti itu. Adapun misalnya tadi takutnya ketinggalan juga program unggulan, berikutnya ya seperti TTQ program unggulan, kemudian ekstrakurikuler dan sebagainya, insya Allah akan dipaparkan semuanya, akan dituntas, dipaparkan secara detail insya Allah di PLS semuanya Bapak Ibu sekalian. Dan di puncak acara PLS ada webinar yang insya Allah akan menjadi bekal buat putra-putri Bapak Ibu dalam mengarungi pembelajarnya di SMA ITP Baila selama 3 tahun. Mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya Bu Eli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Idam yang telah menjabarkan secara singkat tentang MPLS. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya, jika memang tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada acara yang selanjutnya, yaitu doa. Tapi jika ada pertanyaan tapi masih belum bisa mengungkapkan, nanti Ibu bisa bertanya kepada wali kelas secara langsung ataupun mau ke Ibu Febri atau ke Pak Sopyan secara langsung secara pribadi. Selanjutnya kita lanjutkan kepada acara yang terakhir, yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Jani Aswar. Kepada Bapak Jani Aswar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadai wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi ti jalali wal ikram wa adina sultan. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa syai'il asqami. Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i syakhatik. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan kepada Bapak Jani Aswar yang telah memandu doa bersama. Selanjutnya foto bersama dulu Ayah Bunda. Silahkan kepada operator untuk memberikan aba-aba atau dipandu oleh. Kepada Ayah Bunda, silahkan on-kan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Mangga kameranya di-on-kan semuanya. Ibu Elviana, Ibu Yuli, kameranya di-on-kan dulu. Kita akan mulai berfoto bersama. Ya, kita mulai hitung. 1, 2, 3. Iya, sebentar Bu ya. Sekali lagi Pak Jani. Ya, untuk slide yang kedua. Sebentar disimpan dulu biar aman.
Untuk slide yang kedua, mangga 1, 2, 3. Ya, terima kasih, mangga Ibu Eli. Terima kasih Pak Zen dan Ayah Bunda yang sudah bersedia berfoto bersama. Alhamdulillah, acara silaturahmi dalam rangka sosialisasi program sekolah dan informasi kebijakan keuangan serta informasi tentang kurikulum telah selesai. Semoga apa yang telah diprogramkan oleh sekolah dan apa yang telah direncanakan atau harapan ayah dan bunda semua dimudahkan oleh Allah. Hanya Allah lah yang bisa mengabulkan semua program dan rencana ini. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu idza syi'ta sahla. Hanya Allah lah yang memberikan mudah dan Allah jadikan kesulitan itu mudah jika menghendakinya mudah. Jadi kita hanya berharap dan berserah diri kepada Allah. Di akhir acara kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada panitia acara Dewan Sekolah, begitu pula ayah bunda, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sekilas bisa mengenalkan staf pengajar dan hal-hal lainnya tentang SMA Fitra Insani. Jika ada yang ditanyakan dan belum jelas, bisa secara waktu kepada kepala sekolah ataupun kepada saya sebagai wali kelas. Maka ayah bunda, acaranya sudah selesai. Dipersilahkan jika ingin meninggalkan acara, boleh leave dari acara Zoom-nya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, Ayah Bunda.